Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat-Mu, atas perlindungan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat lalui hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Mika pasal 7 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Mika mengungkapkan suatu sikap yang benar sebagai orang beriman yang hidup di tengah-tengah bangsa dan lingkungan yang secara moral mengalami kemunduran dan tidak bisa dipercaya. Keadaan ini dinyatakan dalam ayat-ayat sebelumnya, di mana situasi masyarakat sedang mundur secara rohani. Tidak ada yang dapat diandalkan. Bahkan bukan hanya itu, bahaya mengancam dari orang-orang sekitar. Tapi di sini Mika mengetahui bahwa Tuhanlah yang menopang dirinya, dan akan tiba saatnya bahwa Tuhan melaksanakan hukuman atas semua kejahatan dan menjadikan keadilan berkuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita sebagai anak-anak-Nya untuk hidup benar dan tidak bercela di hadapan-Nya di tengah-tengah dunia yang sesat dan gelap ini, dan untuk hidup dalam iman dan pengharapan serta mengandalkan Tuhan senantiasa. Kesetiaan kita dalam pengharapan dan iman tidak akan sia-sia, karena Tuhan akan bertindak memberikan pertolongan. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan dalam bahasa Ibrani, di dalam ayat ini dikatakan Atsapeh dan Okilah Lelohei, yang artinya aku memandang Tuhan dan aku menantikan Tuhan. Jadi ada dua sikap yang dinyatakan di sini yang perlu kita pahami dan lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, memandang pada Tuhan. Kemana pandangan kita terarah sangat mempengaruhi kita. Kita tidak dapat berjalan maju dengan mata yang memandang ke samping atau ke belakang, karena hal itu bisa membuat kita terjatuh atau salah tujuan. Mari saudara jangan pandang kepada situasi, masalah atau manusia yang bisa membuat kita takut atau kecewa, tapi pandanglah kepada Tuhan saja. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Dalam Ibrani 12 ayat yang kedua tertulis, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi tujukanlah fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Yang kedua, saudara, menantikan Tuhan. Menantikan di sini mengandung arti bahwa kita dengan penuh kerelaan bersedia untuk menunggu saatnya di mana Tuhan bekerja menolong kita. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan pertolongan, keselamatan, dan tidak akan dipermalukan. Dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14 tertulis, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Menanti di sini juga, saudara, berarti bahwa harapan kita hanya kita taruhkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia, harta atau berhala, dan bukan kepada apapun selain kepada Tuhan saja. Hanya Tuhan yang kita andalkan, bukan yang lain. Janji firman Tuhan bagi setiap orang yang mengandalkannya adalah berkat dan damai sejahtera. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita lemah dan putus asa menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman menuju kepada kesempurnaan. Dan andalkanlah Dia selalu dalam segala perkara di kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara.
Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami, supaya kami senantiasa memandang kepada Tuhan, dan menanti-nantikan Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, bentuk hati kami, dan arahkanlah pikiran kami Tuhan, untuk selalu tertuju kepadamu, bukan kepada situasi dunia ini, bukan kepada keadaan di sekeliling kami, masalah-masalah kami, bukan kepada manusia, bukan kepada tantangan dan godaan dunia, bukan kepada hal-hal yang mencoba untuk membuat kami menjauh dari Tuhan, tapi senantiasa memandang kepadamu saja ya Tuhan. Ketika kami memandang Engkau, kami kuat, segala kelemahan kami lenyap, kekuatan yang baru kami peroleh di dalam Tuhan. Ada sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami juga supaya kami senantiasa menanti-nantikan Tuhan, mengandalkan Engkau dan berharap senantiasa hanya kepadamu. Meskipun keadaan dunia berubah, meskipun kami sekalipun ditinggalkan oleh manusia, dan tidak ada yang dapat kami andalkan, tapi kami dapat berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah sahabat, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang berdaulat dan senantiasa memberikan pertolongan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam ini kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah, persoalan-persoalan hidup, sakit penyakit, dan segala masalah lainnya. Jamah setiap kami, berikan pertolongan dan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami percaya ada jawaban senantiasa di dalam Engkau, ada kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Berkati juga bangsa negara kami Indonesia, dan semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah anugerah dan rahmat-Mu, agar setiap orang di segala bangsa percaya kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.